sepekan terakhir, sejumlah agenda penting pemerintah Kota Samarinda menunjukkan komitmen kuat Wali Kota Andi Harun dalam memperkuat kolaborasi antar daerah, mendukung program nasional, serta menjaga ruang digital yang sehat dan beretika. Wali Kota ajak daerah di Kaltim perkuat kolaborasi dan inovasi pemerintahan. Dalam acara Gala Dinner Rapat Koordinasi Organisasi Sekaltim di halaman Citra Niaga Samarinda, Rabu, 5 November 2025, malam, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengajak seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur memperkuat kolaborasi lintas daerah. Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk berbagi praktik terbaik dan membangun sistem pemerintahan yang adaptif. Yang hebat bukan wali kotanya, tapi seluruh staf yang bekerja keras di lapangan, ujar Andi Harun. Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan capaian pendapatan asli daerah, PED, Samarinda yang meningkat dari 380 miliar rupiah menjadi lebih dari 1,2 triliun rupiah, meski sempat menghadapi pandemi COVID-19. Andi Harun menegaskan pentingnya inovasi digital dan integrasi antar aplikasi agar pembangunan berjalan efisien dan berbasis kinerja, bukan sekadar proyek anggaran. Kekurangan sekali pelayanan kami. Kami tidak membawa Bapak Ibu pembukaan di hotel. Kami bawa di Citra Niaga. Alasan klisenya tentu saya tidak akan bilang bahwa kami kekurangan uang. Tapi kira-kira alasannya manisnya itu agar mendapatkan suasana yang berbeda. Nah, itu lebih manis. Nah, mudah-mudahan besok, materi besok semakin memperkaya kita. Tapi yang paling utama, pertama, kita harapkan raker ini setidak-tidaknya ada 3 yang kita harapkan. Pertama, terjadinya sharing pengetahuan, pengalaman dengan sesama bagian organisasi di 10 kabupaten kota. Tentu melewat mediasi pemerintah provinsi. Yang kedua, yang paling utama adalah bagaimana bisa terwujud co-governance. Terjadi kolaborasi yang implementatif, best practice. Jadi nanti Samarinda bagian organisasi akan pelajari apa yang bagus di kabupaten kota, yang sudah berjalan bagus. Kami akan komunikasi dengan Pak Bupati untuk kami bisa terapkan di Samarinda. Nah, di antara yang kami bisa sedikit promosi kepada Bapak Ibu semua, kami memiliki banyak perangkat teknologi informasi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Sekadar ilustrasi sebentar sebelum saya tutup, waktu kami menerima dari pemerintahan yang lama, PAD Samarinda itu hanya 380 miliar. Hari ini PAD Samarinda 1,2 triliun lebih. Padahal 2 tahun kita COVID. Yang hebat siapa? Yang hebat seluruh staf saya. Kalau saya ini hanya motivator saja, hanya menunjukkan ayo kita kerja keras. Seperti pelatih olahraga, saya hanya melatih, tapi yang bertarung di lapangan atletnya. Tiba-tiba pada saat pengumuman juara, datanglah wali kotanya pegang juaranya. Tapi yang berkeringat adalah seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Saya kira ini Bapak Ibu semua yang kita harapkan ada sharing best practice antar pemerintahan kabupaten kota di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Dan yang terakhir tentu adalah bagaimana berkomitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tangguh, adaptable di seluruh pemerintahan Kota Samarinda. Karena ini yang masih menjadi PR kita bersama. Integrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Integrasi atau interoperabilitas antara inovasi di antara perangkat daerah satu dengan perangkat daerah lainnya, ini juga masih menjadi PR bagi kita. Karena tadi itu salah satu dari sisi gelap dari inovasi itu, kita masih menjadikan proyek-proyek inovasi itu sebagai kegiatan proyek berbasis uang, bukan berbasis kinerja dan kompetensi terhadap tugas dan fungsi pokok dari perangkat daerah tersebut. Ya, itu PR kita bersama. Di pemerintah Kota Samarinda juga banyak kelemahannya. Dan yang paling penting adalah kita terus belajar, termasuk belajar dari Bapak Ibu semua dari seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur.
Keseriusan Pemkot Samarinda mendukung program nasional juga tampak saat Andi Harun meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di samping Go Mall Samarinda, Kamis, 6 November 2025. Usai peresmian, ia meninjau langsung pelaksanaan program makanan bergizi gratis, MBG, di SDN 002 Samarinda bersama Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, BGN, Nyoto Suigno. Menurut Kadis, ke depan sebaiknya tidak lagi menggunakan buah yang mengandung karbohidrat karena nasi sudah menjadi sumber karbohidrat utama, ungkap Andi Harun. Ia menegaskan pentingnya sertifikasi dapur sesuai ketentuan BGN dan memastikan seluruh penyelenggara program menjalani pelatihan sertifikasi guna menjamin keamanan serta kualitas makanan bagi anak-anak. Sayur, tahu, goreng. Rasanya kayak gimana? Enak enggak? Enak. Kalau kita rata-rata tanya, siswanya enak. Tapi kita tadi koreksi satu Pak Deputi. Buahnya tadi pakai pisang. Kalau menurut Ibu Kadis, itu harusnya tidak lagi pakai karbo. Kan nasinya udah karbo, sebaiknya yang akan datang, buahnya mungkin semangka atau apa. Tapi secara umum hari ini berlangsung lancar, anak-anak senang, dan semua tadi juga bisa menyaksikan ketika ditanya enak semuanya. Mereka happy, mereka senang dapat makanan hari ini di sekolah. Oh iya, karena sekarang itu jadi standarnya BGN, harus di semua dapurnya berstandar nanti, bersertifikat. Jadi nanti kita dorong mereka harus ikuti ketentuannya, mereka ikut pelatihan sertifikasinya. Nanti koordinasinya dengan BGN sini kita siapkan dan kita support bagaimana pelaksanaan pelatihan sertifikasinya. Sertifikat layak higienis untuk pelaksanaan dapur EPG. Oke? Enak. Habiskan ya, harus habis karena kalau nggak habis nggak terpenuhi gizinya. Terima Namanya siapa? Pak Prabowo, terima kasih makanannya. Di sisi lain, Pemkot Samarinda juga mengambil sikap tegas terhadap penyebaran fitnah digital yang mencoreng nama baik program Probebaya. Program yang berbasis pemberdayaan masyarakat ini dijalankan melalui kelompok masyarakat, Pokmas, dan telah memiliki landasan hukum jelas melalui Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 dan Perwali Nomor 11 Tahun 2022. Namun, belakangan sebuah akun media sosial berinisial K_N menyebarkan tuduhan tak berdasar terkait pelaksanaan program tersebut. Kalau tidak berbasis fakta, maka itu hanya konten penyebar fitnah dan berita bohong yang mengandung delik pidana, tegas Wali Kota Andi Harun. Ia menjelaskan, penyebaran fitnah digital dapat dijerat pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 AJO. Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Pemerintah Kota Samarinda, lanjutnya, selalu terbuka terhadap kritik dan masukan yang faktual dan konstruktif, namun menolak segala bentuk hoaks dan pelanggaran privasi di ruang digital. Setiap narasi di media sosial memiliki konsekuensi. Gunakan untuk kebaikan, edukasi, dan kemajuan bersama, pesannya. Teman-teman, sebagai pendahuluan, teman-teman semua ketahui bahwa pemerintah Kota Samarinda ini sangat terbuka dengan kritik, menghargai semua pihak, karena memang kita menganut prinsip atau asas dalam pengelolaan tata pemerintahan dan pembangunan, yakni asas partisipatif. Yang dapat saya sampaikan bahwa berita ini bukanlah berita produk jurnalis, termasuk bukan produk apa yang dimaksud dengan citizen journalism. Karena walaupun orang per orang, individu, atau kelompok orang
mau menyajikan informasi, informasinya tetap dibatasi sebagai informasi yang bertanggung jawab. Tidak bisa dengan serta-merta atau dengan tanpa hak atau dasar berlindung di balik imunitas pers. Apalagi dengan hanya mencantumkan atau menggunakan kata yang seolah-olah bisa menghindarkan pihak-pihak tersebut dari jeratan hukum, yakni diksi diduga. Tidak bisa serta-merta. Diduga itu harus basisnya tetap harus basis fakta. Tetap harus basisnya basis fakta. Sehingga dalam konteks ini medianya bisa dikualifikasi sebagai media bukan pers, juga bukan sebagai media citizen journalism, karena tidak memenuhi kaidah-kaidah sebuah media ataupun media citizen journalism. Yang kedua, produknya bukan produk jurnalistik, bukan produk informasi yang sehat, tapi lebih pada berita bohong, fitnah, penyerangan, pencemaran atau penistaan, serta bisa dikualifikasi sebagai perbuatan yang bertujuan menyesatkan publik. Nah, konstruksi hukum pidananya adalah, saudara-saudara sekalian, maka terhadap konteks ini itu bisa dikualifikasi melanggar pasal 310 dan 311 KUHP pidana. 310-nya menyangkut tentang pencemaran nama baik dan penistaan. 311-nya menyangkut tentang tuduhan palsu. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Aryan Syahs 12. Sukses selalu Pak Wali Kota untuk Samarinda. Semoga kelak bisa mempertanggungjawabkan jabatan di dunia dan akhirat. Amin. Mersyafi 47. Masya Allah, sukses terus Pak. Membawa Samarinda lebih baik. Amin. Kamu bisa kan Tak Ewo? Enak banget saya tadi masuk video. Saya yang pakai baju olahraga hijau dan tas merah yang bilang, terima kasih Pak Prabowo atas makannya. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Ke pasar beli pepaya. Sekalian bawa rambutan manis. Mari jaga ruang maya agar Samarinda tetap humanis.